Kalau Anda sudah merasakan kedekatan dengan Allah, menjadikan Allah lebih penting dibandingkan kita, menjadikan Rasul lebih penting dibandingkan kita, itu artinya halawatul iman, kenikmatan iman. Artinya memang sudah dekat. Sudah dekat. Anda lebih nikmat. Cirinya begini. Biasanya kalau orang sudah dekat dengan Allah, maaf, jangankan yang wajib, yang sunnah nggak mau ketinggalan. Ada orang ketinggalan sholat fardu biasa aja hatinya. Tapi ada orang tertinggal sholat sunnah, satu saja tahajud dia bisa menangis. Ketinggalan saya, Allah. Salah saya, masih bilang salah. Ya Allah, itu luar biasa. Nah, predikat itu yang disebut dengan al-mu'minun. Al-mu'minun, orang yang sudah dekat dengan Allah, hidupnya bahagia aja, tenang. Ya. Dikasih musibah malah bersyukur. Ya. Ada orang, Bu, diberi musibah malah gembira. Malah gembira. Ibu pengen punya musibah atau enggak? Tapi kita tidak bisa menghindar. Ada orang diberi musibah malah gembira. Wa basyiris sabirin. Berikan kadar gembira pada orang-orang yang sabar. Ada orang mendapat musibah malah gembira. Alhamdulillah, Allah percayakan musibah kepada saya. Dengan itu saya diuji dapat pahala. Daripada nggak dapat musibah sama sekali. Senang tuh. Masya Allah. Ya. Ada 3 tingkatan iman nanti di Quran. Ya. Kalau iman standar yang biasa-biasa namanya amanu. Amanu. Kalau meningkat lebih rajin, lebih dekat, lebih senang tuh yu'minun namanya, yu'minun. Tapi yang terakhir, ini yang tadi saya sebutkan, hatinya tenang, gembira, rajin ibadahnya, itu mu'minun namanya, al-mu'minun. Bahkan diberikan apresiasi oleh Allah, diturunkan satu surah sekaligus, surah ke-23. Qad aflahal mu'minun. Derajat al-mu'minun, pemilik iman tingkat tinggi, itu memberikan kebahagiaan pada dirinya. Enak, dekat dengan Allah. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Salatnya mulai khusyuk. Zakatnya bahkan tidak pernah tertinggal. Bahkan yang hebat, saking dekatnya dengan Allah, malu berkata-kata yang tidak bagus. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Masyaallah. Dia jaga lisannya. Kalau kalimat tidak diridhai Allah, dia akan ucapkan. Memandang sesuatu, kalau Allah nggak suka, dia akan palingkan. Masyaallah. Itu sudah dekat tandanya. Nah, kalau Anda sudah didekatkan oleh Allah, Anda jangan jauhkan lagi. Ini kadang-kadang suka aneh. Allahnya sudah tingkatkan, dekatkan, malah manusianya menjauh. Malam tadi tahajud, besok malamnya malah enggak. Allah sudah angkat, maka pertahankan. Zuhur Anda sholat di masjid, asarnya malah enggak. Besar mana pahalanya sholat di masjid dengan di luar masjid? Di masjid, Masya Allah. Berapa pahalanya? Belum tentu. Belum tentu, Masya Allah. Datangnya aja masjid itu, masjidnya saja, tempatnya itu 25 kali lebih baik dari tempat biasa. Di hadis Muslim disebutkan jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Baru masjidnya, belum sholatnya, belum sholatnya. Anda masuk melangkahkan kaki kanan, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, pahala lagi. Anda sholat tahiyatul masjid, pahala lagi. Anda niatkan duduknya i'tikaf, pahala lagi. Masya Allah. Anda sholat berjamaah, dapat 27 derajat lagi. Anda zikir, pahala lagi. Karena saat masuk ke masjid, masjid itu kan semua kondisinya diarahkan kepada ibadah. Ya. Kalau Anda sholat di tempat biasa, godaannya banyak. Ya. Makanya iktikaf di masjid, bukan di rumah. Ya. Anda di rumah banyak tantangannya, Bu. Lihat TV, nonton lagi. TV dimatikan, majalah ada. Majalah dimatikan, status belum diupdate. Ini masalah. Anda ke masjid yang dilihat mushaf. Ya. Begitu Anda mau tiduran, yang lain nggak ada yang tidur. Maksa tiduran, begitu begini dilarang tidur di dalam masjid, keluar. Masya Allah. Semuanya terkondisikan, terkondisikan. Ya. Jadi kalau Allah sudah dekatkan, Anda jangan jauhkan kembali. Untuk perempuan, ibu boleh ke masjid dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Ya. Yang pertama adalah aman, ada tempat di masjidnya yang dikhususkan bagi perempuan, 1. Yang kedua, terjauh dari fitnah dalam keberangkatannya sampai dia hadirnya ke masjid. Ya, tidak jauh dari fitnah itu berarti ibu diketahui oleh suami, ya, berangkat misalnya, maaf, fitnah godaan sehingga ada di jalan yang ganggu. Cuma penampilan ketika datang itu pun menimbulkan fitnah. Pakaian yang tidak baik dan sebagainya. Yang ketiga adalah tidak adanya kewajiban di rumah yang mengharuskan ibu tinggal di rumah tidak ke masjid. Ada anak yang harus dirawat, bahkan ada yang harus disusui dan sebagainya, misal, ya, maka di rumah lebih utama. Saat perempuan mendapati 3 hal, 1 di antara 3 itu, dia sholat di rumah, pahalanya sama dengan ke masjid. Pahalanya sama dengan di masjid. Ya. Jadi tolong ilmunya dibahas dulu sehingga tidak melahirkan sifat pesimis.